Bapak. Seperti kesepakatan kita. Ya. Oke. Langsung aja ya Bu Ali ya. Siap. Oke. Silakan duduk Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Sebelum mulai kelas dengan pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai hati masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima presensi dulu ya. Ahmad Fauzi, Amira, Andini, Hana, Husen, Nadia, Nadra, Rangga, Robi, Fikri, Fahri. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Dengan tujuan harapannya kalian bisa memahami tentang konsep permintaan dan penawaran uang dengan baik. Dilanjutkan dengan inflasi dan indeks harga. Sebelum kita mulai, dilihat dulu tayangannya. Ini ada video tentang permintaan dan penawaran uang. Silakan dicermati dulu. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Jadi, pada dasarnya, permintaan uang ini memiliki arti sebagai suatu keinginan masyarakat untuk mewujudkan bagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Atau bisa pula diartikan permintaan uang itu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Nah, berdasarkan teori permintaan uang atau money demand, permintaan uang ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut teori uang cash dan menurut teori kuantitas uang plastik. Nah, kita mulai dari teori permintaan uang cash ya. Menurut Keynes ada 3 motivasi orang memegang uang. Yang pertama yaitu untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga yaitu untuk memperoleh keuntungan. Saya awali dulu dari motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya misalnya kalau kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya kan harus dengan uang cash ya. Nah, berarti kamu pegang uang dari pagi, itu namanya adalah motif transaksi. Nah, misalnya perhatikan yang ada di gambar ini. Orang yang ada di sini semuanya pegang uang. Gunanya untuk membeli barang yang ada di sini, mempermudah pembelian barang yang ada di sini. Maka orang yang ada di sini memegang uang, motifnya adalah untuk transaksi. Motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Kalau tidak punya tabungan, bagaimana coba ayo? Nah, berarti motif berjaga-jaga itu adalah motif seseorang memegang uang untuk digunakan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya kalian nyimpen uang di jok motor 10.000 buat jaga-jaga kalau misalnya di jalan kehabisan bensin atau banyak bocor. Kalau seperti itu namanya motif berjaga-jaga. Yang ketiga yaitu motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motif spekulasi. Misalnya ketika kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah yang dimaksud dari motif spekulasi. Kalian akan mendapatkan keuntungan dengan selisih harga beli dan jual. Jadi misalnya saja kalau kalian ada yang membeli saham akan dijual ketika harganya naik, tapi kan tidak tahu kapan naiknya. Jadi masih entah untung entah enggak, itu masih dalam tanda tanya. Itu
namanya spekulasi aja, coba-coba. Siapa tahu nanti untung. Nah, kalau memegang uang digunakan untuk hal-hal seperti ini, namanya adalah motif untuk mendapat keuntungan atau motif spekulasi. Sedangkan teori permintaan uang berdasarkan teori kuantitas atau teori klasik itu melihat dari pernyataan David Ricardo. David Ricardo menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan turun menjadi setengah dari semula. Jadi kalau jumlah uangnya itu naik, maka nilai uangnya akan turun. Dan juga sebaliknya, apabila jumlah uangnya berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan menjadi naik 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Ini adalah pendapat dari David Ricardo. Nah, teori yang dikemukakan oleh David Ricardo itu disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Menurut Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Nah, menurunnya nilai mata uang itu sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Dari dua tokoh tersebut, teori permintaan uang dapat dinyatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang itu sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Jadi kalau nilai mata uang itu turun, berarti harga-harga itu naik, guys. Pendapat tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut. M kali V sama dengan P kali T. M yang di sini yang dimaksud itu money. Money itu artinya jumlah uang yang beredar. Sedangkan V dari kata velocity maksudnya adalah kecepatan peredaran uang. Dan P dari kata price, pasti kalian udah gak asing lagi. Ini maksudnya adalah harga atau tingkat harga. Dan T dari kata transaction, ini maksudnya adalah jumlah transaksi barang atau jasa, atau yang biasa kalian ketahui dengan Q, jumlah barang. Nah, dari rumus ini M kali V sama dengan P kali T, kita mendapatkan 4 rumus turunan. Jika ingin mencari money atau jumlah uang yang beredar, maka bisa menggunakan rumus P kali T dibagi V. Jika yang ingin dicari itu adalah kecepatan peredaran uangnya, maka gunakanlah rumus P kali T dibagi M. Jika kalian ingin mencari harga suatu barang, maka bisa menggunakan rumus M kali V dibagi T. Nah, jika ingin mencari jumlah barangnya atau besarnya transaksinya, maka gunakan rumus M kali V dibagi P. Kita beri contoh soal nih. Misalnya di Jepara jumlah uang yang beredar 25 juta. Dengan kecepatan peredaran sebanyak 10 kali, apabila harga barang di pasar tersebut Rp50.000 per unit, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Nah, kita identifikasi dulu ya. Kita mulai dari ini. Jumlah uang yang beredar, jumlah. Nah, ini berarti M. Kita tulis di sini M. M-nya 25 juta. Kecepatan peredaran, kecepatan itu V. Kita tulis di sini V-nya 10 kali. Apabila harga itu adalah price, harganya 50.000. Nah, berarti sudah ada MVP, berarti yang ditanya jumlah barang itu transaksi T. Maka kalau yang ditanya T, kita gunakan rumus ini. Nah, kita pindahkan nih rumus ini ke sini. T sama dengan M kali
dibagi P. M-nya kita ganti 25 juta. Guys, kita tebuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Jadi guys, kesimpulannya kalau permintaan uang itu jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat ya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kalau penawaran uang itu ketersediaan uangnya dalam kurun waktu tertentu. Oh iya, jangan lupa ya, itu materi tentang perencanaan. Dari materi yang ditanyakan barusan, coba saya tanya dulu, Mbak, apa itu perencanaan? Dari tayangan tadi, jelaskan tentang Menurut saya, permintaan uang merupakan jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. berikutnya penawaran uang. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan campur ya, maksudnya di mix. Ada anak yang suka auditori, ada anak yang suka kinestetik, dan lain-lain. Silakan campur sekarang. Hitungan ke 10, selesai kelompok. 1. Silakan langsung berlaut. 2. 3. Berada di posisi kalian di kelompoknya kalian masing-masing. Ini ada LKPD yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya ini. LKPD ketiga. Di lembaran kalian sudah ada masing-masing nama kelompok peserta. Ada 6 ya, ada 6 anggota satu kelompok. Ini ditambah sendiri nanti. Nah, tugasnya ini dibaca dulu. Sudah? Silahkan cari artikel tentang permintaan dan penawaran uang dalam satu kelompok, didiskusikan. Nanti tolong linknya ditulis juga. Silakan perwakilan anak mewakili ke depan. Paham? Ya, silakan dikerjakan sekarang. Cari artikel tentang permintaan maupun penawaran uang. Siapa di kalian? Katakan siapa sih? Oke. Waktunya diskusi 10 menit. Oke, silakan presentasi bukan hasil ulasan artikelnya. Silahkan LKPD-nya diisi, linknya ditulis, dan presentasi di depan.
Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis 10 menit. Silakan masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok pertama, Ojo. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini akan membahas topik tentang permintaan non-tunai, permintaan non-tunai terhadap permintaan non-Indonesia. Namun sebelum itu perkenalkan dulu, saya Amira Izin Azhara absen 3. Nah, jadi data kuantitatif menunjukkan dari 2017 sampai 2022 permintaan uang di Indonesia semakin meningkat. Permintaan uang dengan non-tunai itu dinilai lebih positif dikarenakan lebih praktis dan efisien. Karena itu dianjurkan pemerintah harus mensosialisasi terhadap masyarakat terpencil atau desa-desa terpelosok tentang positifnya pembayaran non-tunai yang menggunakan kartu kredit atau uang elektronik. Karena itu dinilai lebih praktis dan positif. Nah, jadi permintaan uang tersebut kan sangat dianjurkan kepada masyarakat tertentu. Karena itu harusnya ya pemerintah diharapkan untuk mengadakan sosialisasi terhadap berpenghil seperti desa-desa. Mohon maaf sebelumnya karena saya sedikit terbata-bata ya, saya ragu terus saya sedikit campur. Itu saja topik yang akan saya bahas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berikutnya kelompok 2 diwakili siapa? Mas Nadra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini, saya mewakili dari kelompok saya. Kelompok kami mengeluarkan artikel yang berjudul tentang determinan permintaan uang pada tahun 2005. Sebelumnya, apa sih determinan itu? Jadi, determinan itu sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang pada tahun 2005 tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang pada tahun 2005 tersebut, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor pengaruh dari suku bunga pinjaman, kedua pengaruh nilai tukar, yang ketiga pengaruh dari indeks harga saham, keempat pengaruh dari produk domestik bruto, dan yang kelima indeks harga konsumen. Jadi yang pertama ini yaitu pengaruh dari suku bunga pinjaman, di mana suku bunga pinjaman mengalami variabel estimasi waktu yang lama yang mengakibatkan peningkatan pada suku bunga pinjaman. Jadi di setiap suku bunga pinjaman mengalami peningkatan, akan mengalami pula peningkatan pada permintaan uang pada tahun 2005 tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh nilai tukar. Jadi di mana setiap nilai tukar mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan pula mengalami peningkatan pada permintaan uang pada tahun 2005 tersebut. Yang ketiga yaitu pengaruh dari indeks harga saham, di mana indeks harga saham mengalami yang sama peningkatan sebesar 1%,
maka akan menyebabkan penurunan pada permintaan uang pada tahun 2005 tersebut. Dan yang keempat yaitu produk domestik bruto. Di sini ada yang tahu produk domestik bruto? Oke, jadi di sini produk domestik bruto yaitu nilai pasar atau barang atau jasa pada suatu negara. Jadi, di mana setiap produk domestik bruto pada tahun 2005 tersebut ini jika mengalami peningkatan, maka pula akan menyebabkan peningkatan pada permintaan uang pada tahun 2005 tersebut. Dan yang terakhir yaitu indeks harga konsumen. Di mana setiap indeks harga konsumen ini mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan pula menyebabkan peningkatan pada permintaan uang pada tahun 2005 tersebut. Jadi kesimpulannya, pada pengaruh banyak faktor dari permintaan uang di terminal tahun 2005 ini mengalami peningkatan dan penurunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Nasir pelatihan dari kelompok 2. Selanjutnya, silakan kelompok 3. Siapa? Mbak Dela. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 membawa artikel dengan judul pengaruh investasi, bunga dan inflasi terhadap permintaan uang. Yang sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Artinya Reza dan nomor absen 8. Jadi yang pertama-tamanya ini suku bunga. Nah, teman-teman, apabila suku bunganya ini rendah, maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli suatu barang atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan karena biaya menjadinya terlalu terjangkau. Hal ini dapat mempengaruhi permintaan uang. Namun sebaliknya, apabila suku bunganya tinggi, maka biaya menjadinya juga tertinggi sehingga permintaan uang mengalami penurunan. Kemudian yang kedua yaitu inflasi. Nah, inflasi ini diberikan pada pengaruhnya permintaan uang. Yang pertama, apabila inflasinya ini tinggi, maka banyak orang yang tidak akan membeli atau barang atau jasa tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya pula, apabila inflasinya rendah, maka menciptakan kestabilan ekonomi. Kemudian yang terakhir, yakni investasi. Apabila investasinya tinggi, maka banyak orang juga mengalami permintaan uang dan juga sebaliknya. Jadi kalau bisa antara investasi, suku bunga, dan inflasi ini harus bisa seimbang sehingga antara permintaan ini bisa diselesaikan di negara kita. Itu sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tampilan kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Siapa? Mas Robi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya wakil dari kelompok 4 akan menyampaikan judul saya tentang kualitas inflasi, tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Di artikel menyebutkan tingkat inflasi yang berjangka panjang tidak akan menyebabkan output kerja dan berbagai harga berkurang. Dalam sistem ekonomi makro menyebutkan jikalau penyebaran uang diatur oleh pemerintah dan sistem perbankan. Keputusan pemerintah dalam penyebaran uang sangat penting untuk jumlah uang yang beredar. Di samping itu, uang yang beredar juga diatur oleh sistem perbankan. Jangan membuat giro di situ dibuat untuk simpanan untuk pemiliknya dan sebagai alat transaksi peminjaman. Itu saja artikel yang kita dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Berikutnya
kelompok 5 diwakili siapa? Mbak Ismi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis artikel kami yang berjudul model pengembangan penawaran dan permintaan uang berbasis vintage pada era revolusi 4.0 di 5 negara ASEAN. Sebelumnya revolusi industri 4.0 telah mengubah sistem kerja pada manusia menjadi lebih terhubung dengan digital yang mengakibatkan contohnya seperti pada sistem pembayaran dalam perekonomian menjadi lebih modern. Artikel yang ditulis oleh penulis sendiri bertujuan untuk menganalisis variabel inflasi, suku bunga, jumlah ATM, nilai transaksi uang elektronik, dan konsumsi. Dari hasil data kami sendiri menunjukkan bahwa secara individu variabel pendapatan per kapita, konsumsi, dan inflasi itu berpengaruh positif, sedangkan dalam variabel suku bunga, jumlah otomobil mesin atau ATM, dan nilai transaksi uang elektronik itu berpengaruh negatif terhadap jumlah uang yang beredar di 5 negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Nah, dari tadi saya berbicara tentang vintage. Apa sih yang dimaksud vintage? Vintage itu merupakan singkatan dari financial technology atau teknologi finansial yang merupakan gabungan dari jasa keuangan dan IT atau informasi teknologi, sehingga dapat merubah konsep transaksi dari konvensional menuju modern atau modern. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bapak Lima. Kiranya cukup ya? Oke. Untuk materi permintaan dan penawaran, apakah ada yang dapat kalian simpulkan? Silahkan. Apa kesimpulan dari kita belajar hari ini? Silahkan. Apa kesimpulannya hari ini? Ada yang mau? Silakan, kita simpulkan bareng-bareng. Yo, apa kesimpulan hari ini? Materi yang kita belajar hari ini tentang permintaan dan penawaran. Hari ini kita belajar tentang teori uang dari Keynes. Itu Ada berapa teori uang dari Keynes? Ada 3. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, berjaga-jaga. Yang ketiga, atau spekulasi. Oke, ada 3. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, berjaga-jaga. Yang ketiga, spekulasi. Berikutnya teori dari siapa? Dari siapa? David Ricardo. Yang ketiga teori dari siapa? Irving Fisher. Irving Fisher mengeluarkan apa di situ? Mengeluarkan rumus untuk menghitung peredaran uang. Dengan apa rumusnya? M kali P sama dengan E kali T. Oke. Apa M? Money. M itu jumlah uang yang beredar. Apa P? Velocity atau kecepatan uang. T? Price atau harga. Oke. T? Atau Oke. Saya ulang kesimpulannya. Untuk M, money, jumlah uang yang beredar. V, velocity atau kecepatan peredaran uang. Sedangkan P itu price, harga barang. Yang T, trade. Trade itu apa? Dagang ya, transaksi ya. Nah, jadi dia barang yang diperdagangkan. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan sampai sekian. Untuk berikutnya, hari apa kita ketemu lagi? Hari Jumat. Oke. Hari Jumat kita ke indeks harga. Tolong dipelajari tentang indeks harga. Kita nanti belajar hitungan terus, karena itu juga materinya agak rumit.
Terima kasih, saya Alicia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa kebaikan bagi kita semua. Terima kasih juga Pak Salam atas supportnya, Mbak Nana juga.